Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang implementasi TKM. Saya sendiri bernama Winda Windari dan 3 rekan teman saya yang bernama Dewi Mustika Raja, Arti Jayanti, dan Ria Anggriani. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Dewi Mustika Raja. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu implementasi. Implementasi berasal dari kata implementation yang artinya pelaksanaan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan implementasi artinya pelaksanaan dan penerapan. Selanjutnya, Total Quality Management atau TQM merupakan suatu konsep manajemen modern yang berusaha untuk memberikan respons secara tepat terhadap setiap perubahan yang ada, baik yang didorong oleh kekuatan eksternal maupun internal organisasi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Arti Jayanti. Perbedaan pokoknya berupa karakteristik yang tercakup dalam unsur TQM, yaitu 1. Fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. 2. Obsesi tinggi terhadap kualitas. 3. Penggunaan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. 4. Komitmen jangka panjang. 5. Kerjasama tim. 6. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. 7. Adanya pendidikan dan pelatihan yang bersifat bottom up. 8. Kebebasan yang terkendali. 9. Adanya kesatuan tujuan. Munculnya TQM juga dikarenakan adanya kekurangan atau kesalahan dalam menjalankan bisnis dengan menggunakan pendekatan tradisional. Beberapa kekurangan atau kesalahan tersebut antara lain 1. Berfokus pada jangka pendek. 2. Cenderung bersifat arogan, tidak berfokus pada pelanggan. 3. Memandang rendah kontribusi potensial karyawan. 4. Menganggap bahwa kualitas yang lebih baik hanya dapat dicapai dengan biaya yang lebih tinggi. 5. Mengutamakan bosmanship, bukan leadership. Ada beberapa persyaratan untuk melaksanakan TQM, yaitu pertama, komitmen dari manajemen puncak. Kedua, komitmen atas sumber daya yang dibutuhkan. 3. Organization wide steering commit. 4. Perencanaan dan publikasi. 5. Infrastruktur yang mendukung penyebarluasan dan perbaikan berkesinambungan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ria Anggriani. Menurut Georgi dan Weizmerker menyatakan bahwa ada 6 fase utama dalam implementasi TQM. 1. Komitmen manajemen senior terhadap perubahan. 2. Penilaian sistem perusahaan baik secara internal maupun eksternal. 3. Pelembagaan fokus dan dalam pelanggan. 4. Pelembagaan TQM dalam perencanaan strategik. 5. Penyesuaian dan perluasan tujuan manajemen guna memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. 6. Perbaikan atau penyempurnaan sistem. Sedangkan menurut Götz dan David, fase implementasi TQM dikelompokkan menjadi 3 fase, yaitu fase persiapan. Di dalamnya terdapat membentuk Total Quality Steering Commit, 2. Membentuk tim, 3. Pelatihan TQM, 4. Menyusun pernyataan visi, 5. Menyusun tujuan umum, 2. Fase perencanaan. 1. Perencanaan pendekatan implementasi dengan menggunakan siklus PDCA. 2. Identifikasi proyek. 3. Komposisi tim. 4. Pelatihan tim. 3. Fase pelaksanaan. Dalamnya terdapat penggiatan tim. 2. Umpan balik secara kepada steering. 3. Umpan balik dari pelanggan. 4. Umpan balik dari karyawan. 5. Komoditifikasi struktur. Keberhasilan implementasi TQM sangat dipengaruhi oleh fasilitas pendukungnya, yaitu infrastruktur organisasi. Infrastruktur organisasi tersebut meliputi berikut ini. 1. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan. 2. Dukungan
manajemen puncak, 3. Manajemen tenaga kerja, 4. Hubungan jangka panjang dengan pemasok, 5. Sikap pekerja. Kesimpulan akan dibacakan oleh Winda Windari. Jadi dapat disimpulkan bahwa TQM berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. TQM sendiri didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan kinerja manajemen secara terus-menerus pada setiap level operasi. Dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. TQM sendiri mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Kunci kebersihan TQM yaitu ada perhatian dan kemauan dari pemilik terhadap pengelola atau pelaksana. Pelaksanaan menyadari kebutuhan terhadap perubahan, fokus pada perbaikan kualitas daripada menurunkan biayanya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.